Wa qala radhiyallahu anhu, la yakmulu halud da'i ila rabbil alamin hatta yasira qawluhu wa fi'luhu hujjatan ala jami'il mu'minin. Ya Rabb, ya. Tidak sempurna keadaan jiwa seorang dai, ya, seorang ulama, ad-dai ilallah, ya, wahum min warisil anbiya, karena mereka yad'un nas ilallah. Ini namanya dai ila rabbil alamin, ya, ad-dai ila rabbil alamin itu min warisil anbiya. Tetapi tidak sempurna, sehingga ucapannya dan perbuatannya itu menjadi hujjah atas semua orang-orang beriman, ya. Artinya begini, kalau orang mukmin di sekitarnya, ya, bertumpu kepada orang alim itu untuk melakukan sesuatu, untuk mengatakan sesuatu, dia akan melihat orang alim itu baru sempurna. Ya. Saya membayangkan dulu di Ceger, orang Ceger itu mau ngapa-ngapain takut sama kiainya. Sampai mau beli mobil, kiainya nggak punya mobil, nggak berani. Kenapa? Kiainya nggak punya mobil. Ya, itu menunjukkan bahwa dia sempurna jiwanya si pendai ilallah ini. Tetapi kalau ada orang alim di situ tidak diperhitungkan, tidak jadi teladan, ini berarti tidak sempurna. Ya. Dulu orang alim satu sekampung tuh, dia menjadi hujah pada. Ya, sekarang orang alim ngeberiak, masyarakat kemana dia kemana. Orang ceramahnya nyari amplop, bukan nyari Allah, nyari amplop gitu. Kan orang nyebut ya Allah kan ya amplop. Nah itu gara-garanya tuh. Ya, jadi tidak jadi hujah. Ya. Ngakunya mah ad-da'i ilallah. Nah, itu fenomena orang menyebut ulama hakikatnya awam. Ya. Karena tidak peduli kepada masyarakat. Itu orang yang disebut ulama hakikatnya awam, nggak peduli. Masyarakat jungkir balik. Ada sindirannya dari ulama-ulama dulu, ya. Kalau zikir mah unggal malam, unggal minggu, ilallah, la ilaha illallah. Ya di sekitarnya, ya, tidak peduli kepada sekitarnya. Tidak memikirkan bagaimana membangun generasi, membangun. Nah, jika orang itu sempurna jiwanya, ya, mereka peduli kepada masyarakatnya, ya, membetulkan pikirannya, membetulkan pahamnya, membetulkan ibadahnya, membetulkan. Gitu. Karena setiap orang itu perlu guru, perlu mencontoh orang. Nih murid nih, kenapa guru itu orang itu dimuliakan oleh muridnya? Kenapa? Kan antum mungkin kebanyakan jadi guru nih, mesti kalau ngadep di depan murid kita jaga wibawa kan, supaya nampak yang baik-baik. Karena orang itu perlu melihat contoh yang baik-baik. Mau guru kayak, mau ustadz kayak, mau kiai kayak, mau apa, di depan muridnya mesti nasihat, ya, apa namanya, ghaflah saja nggak boleh itu. Karena orang yang awam, yang rendah, akalnya itu rendah,
kalau ngelihat kegoplahan guru ngikut. Itu namanya rendah akalnya tuh. Kuwatul idraknya dhaif. Makanya kan apa ngomongnya? Yang punya ilmu kayak begitu apalagi kita. Ini menunjukkan ilmunya nambah kayak tetap aja enggak. Artinya orang itu perlu ngelihat orang yang selalu tampil soleh, tampil yang selalu yakzoh, tampil selalu hudur, tampil selalu baik, tampil kiai terus lah. Kita perlu tuh yang begitu, karena untuk memudahkan kita mencontohnya. Coba deh tuh ustadz, guru, kiai pulang, ilok di depan anaknya, di depan bininya masih. Lah mungkin kata bininya, kiai, udah pak kiai di rumah ini, kan begitu. Apalagi di tempat tidur bang ada kiai udah, ini kiai nih, gitu. Ya. Nah kan istri, anak nggak ngeliat itu tampilan ideal itu, maka nggak dapat. Saudara nggak ngeliat, karena pengennya lu saudara apa sama gua, jangan jeraget-jeraget kayak ustadz kayak kiai itu sama orang. Makanya saudara, anak, istri nggak dapat. Dia nanti punya guru, gua punya guru di sana. Artinya bahwa kita perlu contoh yang ideal. Gitu. Orang kalau hidup di lingkungan yang dia melihat, artinya lingkungan itu dia tidak ingin tampil ideal. Katakanlah tadi nih, min ahlil qarabah, tetapi mampu dia menjadi hujah perkataannya, perbuatannya dengan orang sekitar, ini kamil. Nah, saya mempelajari itu, katakanlah kiai diceger dulu tuh, anaknya, cucunya kagak boleh kemana, wajib di situ. Kan itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Ya, kenapa? Nggak bisa. Ya. Maka akhirnya galak sama anaknya. Akhirnya ceritanya galak be itu Kiceger kan, karena dia mau tampil ideal terus. Ya. Seolah-olah saya memahaminya dia menerobos adat. Dia menerobos adat. Buat tampil ideal terus. Mau bini habis diomelin, mau adek habis diomelin, mau abang habis diomelin. Tetapi rupanya tetap aja enggak yang tadi, makanya enggak dapat, timbul perpecahan. Karena abang gua, adek gua, ya, yang anaknya juga bapak gua, semua jahil. Coba buka, ada ulama yang memang tahu ini enggak adat, udah saudaranya, anaknya nggak diurusin, dong ngurusin orang yang memang orang itu perlu, karena nanti juga anaknya punya lagi tuh sosok idealnya, itu sosok muktadanya, orang yang diikutinya, sehingga menjadi soleh terus, jadi pelanjutnya. Iya. Guru ngomelin muridnya, mau sampai diomelin, malah kita nggak dengar kan? Ya, orang kalau diomelin Kiceger pada girang, coba anaknya diomelin, purik. Cerita apa itu? Ya, kan tidak paham bahwa kita perlu. Udah begitu, orang di sini emang nggak mau kemana-mana, berkuduah kepada yang ada kagak, kemana-mana kagak ada. Nah, ini satu fenomena yang buruk bagi agama, ya, bagi adat untuk menjaga kebaikan. Ini hikmah, ini cerita. Ya, saya bayangkan kiai pertama di sini, masya Allah sempurnanya bukan main, mampu menciptakan hujah
perkataannya, fiilnya itu jadi hujah bagi semua orang mukmin. Lah bagaimana itu? Bagaimana itu? Coba. Hebat itu nggak ada di mana-mana. Ya. Pelanjutnya mau nyoba, ya dapat sedikit, lumayan. Pelanjutnya lagi kagak dapat pisan. Tapi tidak paham situasi ini apa. Ya. Ini ya, berkenaan dengan halud da'i ilallah, ya hujah bagi fiilnya, kaulnya itu hujah. Lihat ulama-ulama yang punya ilmu, yang buka pesantren tuh, ya toh? Ya ulama yang buka pesantren, anak-anaknya ngaji di pesantren lain, ntar pulang ngajar, ya, yang ini ngajar, yang itu ngajar, gitu. Dan itu tidak disebut saingan, justru itu ya, mempraktekkan semua apa yang dia miliki, menjadi kesempurnaan, menjadi kelengkapan. Tetapi kalau urusan da'i ilallah ini lain. Ya. Kalau santri jadi hujah tuh sama santrinya, fi'il, tapi ketika di masyarakat susah. Yang ilmu juga tetap nggak bisa kalau ama yang nggak ingin ngelihat tampilan ideal itu yang kita perlu. Jawab fenomena. Mungkin orang punya abang alim wa arif misalnya, tapi di mata dia yang alim dan arif itu orang lain. Itu bukan salah, itu hak, benar. Karena nggak bisa sama abang, nggak bisa sama mamang. Ya. Diceger dulu, jadi dipaksakan, kan bobol akhirnya. Maka jalannya adalah kembali kepada ilmu. Tumbuhkan orang yang berilmu untuk membangun ya, pembangunan agama yang berkesinambungan. Kalau enggak, artinya wala ilmu, wala dunya, wala ukhrawi, wala ya, tidak ada dunia, tidak ada akhirat, dan tidak ada itu. Gimana? Mau menciptakan halud da'i ilallah hatta yasira qalu. Ini dari segi, ini kan dari segi da'inya, tidak diterangkan dari segi mad'unya. Dari segi mad'unya ini siapa yang menjadikan fi'il seorang da'i, yang menjadikan perkataan seorang da'i, yang menjadikan perbuatan seorang da'i hujah ke atas dia. Ya, minal mad'uin alladzina yaj'alu qaulal da'i wa fi'lad da'i hujjatan 'alaihim. Ya, minal mad'uin, siapa? Illa man rahima rabbi, kecuali yang memang Allah rahmati, dia tidak peduli. Ya, ada istri yang tetap mendapatkan rohani suaminya, yakunu waliyah. Ya, ada ya saudara-saudara kerabat yang tetap ya yakunu, artinya yaqtadi ila aqwalihi wa ila fi'lihi. Tidak mudah berdakwah itu. Ya. Tidak mudah. Antum mengajar di sekolah, boilah kan, bapak takutlah pulang jadi kebo, anaknya merangkang bah, merangkang digebugin sama anaknya. Di sekolah udah topot takut. Anaknya sekolah di situ hancur udah kan. Hancur, nggak bisa, nggak ada yang kuat. Ya. Nggak ada yang kuat. Ya, karena jika fiilnya
dan kaulnya hujjah ala jami'il mu'minin fayakunu halud daib kamil, berarti sempurna keadaannya itu. Bagaimana kalau orang di luar qarabah, karena al-qurbu hijab, dekat itu hijab. Bagaimana kalau di luar dan dia menjadi hujjah? Itu sempurna juga. Sempurna. Ya. Kalau jadi hujjah, sebetulnya tetap hikmah ini bersebelah, artinya cenderung menjelaskan kepada si da'inya itu kuat atau tidak, memang dia orang kamil atau tidak, itu maksudnya. Kalau dia kamil, tetap hujjah kepada siapapun, di depan siapapun, karena qiyadah itu ruhiyah, bukan maddiyah. Qiyadah itu minar ruh, fil ruh, la fil maddah, wala fil ototiyah, ya, tidak. Wala quwah badaniyah maliyah maddiyah, la, tapi quwah ruhiyah fihi qiyadah, yang mempengaruhi jiwa orang, yang tidak kalah dengan kecenderungan buruk jika ruhnya kuat, yang terus merubah yang baik menjadi, yang buruk menjadi baik, dan baik menjadi lebih baik. Ini halud da'i. Jika kamil, yakunu hujjatan 'alan nas, ya, aqwaluhu wa af'aluhu, itu maksudnya. Namun tadi saya mengajak antum melihat, ya, ada yang tidak kuat, ya, bukan tidak kuat jiwanya, tetapi situasinya tidak kuat, ya. Kayak inilah, kayak preman kan, kumisnya ngebaplang apa, takut semua tuh, sampai nyuruh temennya, lu pura-pura ngerampok dah, kotor gue diikat. Sebenarnya pengen keluar, dirampok, ditodong, diikat, nangis-nangis bininya. Nggak tahu teman-temannya mau ngajak lakinya keluar, karena nggak bisa, dilarang sama bininya. Padahal preman dia, uang rampok, ya, ditodong, diikat lakinya, nangis bininya, doain neng, ya. Begitu pergi ketawa-ketawa, terima kasih, kalau nggak lu terampok gua nggak bisa keluar. Kan nggak bisa tuh, mau jadi preman di dalam rumah, ilok preman di rumahnya lagi, kunciin pintu, ya. Tapi kalau memang premannya udah dua blek pikirannya, bini gak digamparin, saudara juga digamparin, gitu kan, kuat keburukannya tuh. Jadi jika kuat, sempurna keadaan rohaninya, maka kepada apa dan siapa dan di mana yakunu hujjatan, ya, aqwaluhu wa af'aluhu 'alan nasi ajma'in, qarabatan aw ghaira qarabah, ya, saudara atau bukan saudara. Karena qiyadah itu, kepemimpinan itu ada di ruh, bukan di materi. Ini mau jadi ustaz kaya dulu, bukan, ruh. Kalau nggak kaya nggak dihormatin, itu maddi. Itu menandakan bahwa hal rohaninya dhaif.